Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Good morning my students. How are you smart students? Okay everyone, take your seat please. Who is absent today? No absent today. Okay, very good. Is everybody ready to start? I hope you are all ready for our lesson now. Let's begin our lesson now by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we are going to learn experience and discuss vibration material. Anak-anak semua yang berbahagia, pernahkah anak-anak semua mengalami peristiwa getaran dalam kehidupan sehari-hari? Oke, apakah ada yang sudah pernah mengalami getaran? Oh, ternyata ada. Ya, ternyata kita pernah mengalami peristiwa getaran. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah melakukan kegiatan eksperimen dan diskusi, maka anak-anak dapat menjelaskan pengertian dari getaran. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat melakukan penyelidikan tentang getaran. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan konsep periode. Kemudian yang keempat, anak-anak dapat menjelaskan konsep frekuensi. Kemudian yang kelima, anak-anak dapat mencari hubungan antara periode dan frekuensi. Kemudian yang keenam, anak-anak bisa menghitung periode. Dan yang ketujuh, anak-anak bisa menghitung frekuensi. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai saja percobaan kita pada hari ini. Kemudian alat-alat yang kita gunakan, penggaris semuanya sudah membawa ya. Kemudian yang kedua, bandul, ini sudah disiapkan juga. Kemudian yang ketiga, nanti kita pakai stopwatch atau anak-anak bisa pakai jam tangan sesuai dengan yang kemarin sudah diinformasikan. Kemudian silahkan disiapkan peralatan yang ada, kemudian bisa bergabung dengan teman satu kelompoknya. Kemudian untuk melakukan percobaan silahkan dibaca dulu LKPD yang sudah dibagikan, silahkan dibaca, dipelajari. Kemudian setelah itu baru lakukan percobaan. Nah, sebelum melakukan percobaan, coba sekarang Ustadz ingin bertanya, dijawab dengan baik. Apakah ada anak-anak semua yang pernah mengalami getaran? Oh ya, ada ya, hampir semuanya pernah mengalami. Nah, coba sekarang diperagakan. Pegang leher dengan telapak tangan kanan. Kemudian jangan dicekik, jangan diremas, jangan ditekan, cukup dipegang saja. Kemudian setelah itu, coba ucapkan huruf A sekali saja. Setelah hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. A. Nah, apa yang anak-anak kalian rasakan? Ternyata telapak tangan kita ini merasakan ada suatu getaran. Nah, bagaimana pengertian getaran dan selanjutnya konsep-konsep yang berkaitan dengan getaran dan bagaimana cara menghitungnya? Marilah kita pelajari melalui eksperimen atau percobaan. Silakan dilakukan percobaan sesuai dengan LKS yang
telah dibagikan. Kemudian kalau ada kesulitan bisa nanti ditanyakan ke Ustadz. Anak-anak semua, bagaimana cara melakukan percobaan ini? Ada demonstrasi yang Ustadz peragakan, nanti silahkan bisa diikuti. Kalau kita menggunakan penggaris, nah bagaimana caranya supaya terjadi getaran? Nah, ini dijepit ujung yang satu, kemudian ujung yang lain disimpangkan, setelah itu dilepaskan. Nah, ini terjadi getaran. Nah, nanti silahkan dihitung 10 getaran, itu nanti waktunya berapa. Jadi 10 getaran, ini silahkan nanti dihitung waktunya berapa. Kemudian 20 getaran, waktunya berapa. Dan 30 getaran, ini waktunya berapa. Nanti ngitungnya bisa pakai stopwatch atau pakai jam. Kemudian percobaan yang kedua, nah supaya bisa terjadi getaran, bagaimana ayunan ini? Nah, nanti disimpangkan, kemudian setelah itu dilepaskan. Nah, nanti dihitung selama 10 kali ayunan, waktunya berapa detik. Kemudian kalau sudah dihentikan, ini posisi timbang, kemudian disimpangkan lagi, kemudian dilepas. Nah, nanti 20 getaran, waktunya berapa. Kalau sudah dihentikan, kemudian disimpangkan lagi, setelah itu dilepaskan lagi. Jadi nanti untuk penggaris, ini ada 3 data tentang waktu. Kalau 10 getaran, 10 gerakan itu berapa waktunya, kemudian 20 dan 30. Demikian pula yang ayunan ini ya. Ini nanti juga ada 3 data. Nah, silahkan nanti ditulis di LKS data hasil percobaannya. Anak-anak sekalian, waktu untuk melakukan percobaan sudah selesai. Kemudian silahkan dicermati data yang sudah dikumpulkan. Kemudian sebagai informasi dari data tersebut nanti bisa dianalisis. Silahkan nanti kalian melakukan analisis. Cara menganalisisnya tinggal nanti pada kolom berikutnya itu ada periode. Periode itu nanti pada kolomnya diisi cara mencarinya, waktu dibagi getaran. Kemudian untuk yang frekuensi, cara menganalisisnya nanti getaran dibagi waktu. Frekuensi bisa dicari dari banyak getaran dibagi waktu. Nah, silakan sekarang dilengkapi tabel yang ada. Kemudian kalau sudah coba Ustadz lihat ini dari hasil percobaannya ya. Ini Ustadz ambil salah satu kelompok ya, silahkan mengisikan ke laptop Ustadz, silahkan diisi, diketikkan, kemudian nanti akan kita bahas bersama. Nah, baiklah anak-anak semua, berikutnya akan kita lihat data yang sudah dituliskan oleh kelompok SMART. Nah, sekarang bisa dilihat anak-anak semua data hasil percobaannya.
Oh, ternyata kecil ya. Mari diperbesar. Coba lihat yang lebih besar. Nah, ini. Setelah dihitung ternyata periodenya untuk yang getaran penggaris 1,5 sekon, sedangkan frekuensinya 0,67 Hz. Sedangkan yang ayunan atau getaran bandul periodenya 0,4 sekon dan frekuensinya 2,5 Hz. Ternyata dari kedua percobaan ini sudah bisa ditentukan periode dan frek. Anak-anak semua yang berbahagia, berikutnya marilah kita simpulkan pelajaran pada kali ini. Yang pertama pengertian dari getaran. Getaran, mungkin ada yang tahu apa pengertian dari getaran? Oke ya, bagus. Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik setimbang. Kemudian kesimpulan yang kedua, periode. Bagaimana konsep dari periode? Periode adalah waktu dibagi banyak getaran atau waktu untuk sekali bergetar. Kemudian yang ketiga, bagaimana frekuensi? Mungkin ada yang tahu? Oke, ada yang tahu? Oke, ya bagus, tepat sekali. Frekuensi adalah banyak getaran dibagi waktu. Banyak getaran dibagi waktu. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan antara periode dengan frekuensi? Hubungan periode dengan frekuensi, ada yang tahu? Ya, berbanding terbalik, tepat sekali jawabannya. Kemudian yang keempat, kesimpulannya adalah cara menghitung periode. Cara menghitung periode, waktu dibagi banyak getaran. Atau siapa yang bisa menuliskan dalam bentuk simbol? Oke, bagus sekali. Periode T sama dengan T dibagi N. T-nya periode T kapital, kemudian sama dengan T. T-nya T kecil, kemudian dibagi banyak getaran. Kemudian yang kelima, kesimpulan yang terakhir tentang frekuensi. Frekuensi bagaimana ini? Cara mencarinya kalau dalam bentuk persamaan F sama dengan N dibagi T. Nah, sekarang bagaimana hubungan periode dengan frekuensi persamaannya? Siapa yang bisa? Tadi sudah diketahui hubungannya adalah berbanding terbalik. Nah, sekarang bagaimana menuliskannya? Oke, tepat sekali. F sama dengan 1 dibagi T. Atau kalau mau cari T, T sama dengan 1 dibagi F. Nah, demikian anak-anak, kesimpulan pelajaran pada hari ini sudah kita buat. Kemudian silahkan nanti anak-anak semua menjawab pertanyaan yang ada dalam LKS yang ada di bagian bawah ya, dari langkah percobaan tadi itu ada 5 pertanyaan. Silahkan nanti bisa dijawab, kemudian dikumpulkan sebagai nilai harian. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, bye-bye.